Halo semuanya, selamat datang lagi di Fisika A. Halo semuanya, kembali lagi di Fisika A. Oke, kita sekarang udah ada di segmen terakhir, yaitu listrik statis. Kita akan bahas listrik statis ya, mulai dari yang vektornya terus skalarnya. Jadi listrik statis itu mirip sebenarnya kayak gravitasi, cuman bedanya kalau gravitasi itu kita lihat kita pakai untuk yang skalanya besar gitu ya, untuk kayak massa yang masanya besar banget kayak planet contohnya. Nah, kalau untuk listrik statis itu ke yang lebih kecil, yang jauh lebih kecil. Jadi kita pakai rumus-rumus listrik statis ini untuk yang levelnya itu level-level atom gitu. Karena ternyata rumus yang gravitasi tadi itu tidak berlaku untuk di level atom ini. Jadi langsung aja miripnya itu di mana sih? Nah, ini nih. Untuk yang vektor F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian kuat medannya K Q1 nggak salah K Q per R kuadrat. Kemudian yang skalar ada sama, di sini ada energi potensial juga K Q1 Q2 per R. Terus potensial ada K Q per R. Nah, lihat tuh, mirip banget kan? Kalau gravitasi bedanya tinggal diganti G aja ini. Tinggal diganti G, K-nya diganti G, terus M-nya diganti, terus Q-nya diganti M. Kalau misalnya pengen gravitasi. Sebenarnya sama aja, dan cara pengerjaannya pun nanti juga akan mirip. Cuman bedanya kalau di listrik statis itu ada muatannya. Nah, muatan ini nantinya bakalan berguna untuk kita nentuin, misalkan dari si muatan A dan muatan B ini ternyata tarik menarik atau saling tolak menolak. Kalau gravitasi kan udah pasti tarik menarik tuh. Nah, kalau listrik statis belum tentu. Bisa jadi mereka tolak menolak kalau misalkan mereka punya kutub yang sama ya, misalkan negatif sama negatif artinya tolak menolak, tapi kalau negatif sama positif artinya tarik menarik. Bedanya itu aja sih sama gravitasi. Dan nanti muatan itu akan berpengaruh di skalar ya. Kalau di vektor itu muatan berpengaruh untuk nentuin arahnya doang. Oke, lanjut, kita masuk langsung aja ke soal yang pertama. Soal yang pertama. Nih, diketahui Q1, Q2, dan Q3 berada pada satu garis pada gambar berikut. Kita ikutin gambarnya kayak begini. 3D, D, kemudian ini Q1, Q3, Q2. Q1 sama dengan 20 mikrokolom. Kemudian Q2 sama dengan ini Q3 ya. Oh, Q3 sama dengan 5 mikrokolom, ini 20. Oke. Q2 nya sama dengan 40 mikrokolom. Kemudian D nya adalah 20 cm, berarti ini 60 cm ya. Terus konstantanya K nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C kuadrat. Oke. Yang pertama kita mau lakukan, sebentar, tadi yang ditanya apa ya? Oh, yang ditanya adalah
besar gaya listrik yang bekerja pada muatan Q3. Besarnya ya. Besarnya. Berarti ini kita mau mencari F. F itu rumusnya apa? Ya, betul Q kaki 1 Q2 per R kuadrat. Nah, kita mau lihat ya di Q3 itu berarti di mana nih? Q3 itu di sini. Dan untuk kita nyari si apa? F di Q3 ini berarti kan si Q3 ini dipengaruhi oleh 2 ya. Kita dipengaruhi oleh Q1 dan dipengaruhi juga oleh Q2. Oh iya, lupa teman-teman tadi muatannya. Ini muatannya positif semua ya. Oke. F Q1. Bentar, ini F Q1 dan Q3. F1 3 berarti K-nya adalah berapa? 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya itu 20 mikro itu berarti 10 pangkat min 7 teman-teman. Mikro itu berarti pangkat 6, salah bukan min 7. Pangkat 6 ya. Dikali Q3-nya 5 dikali 10 pangkat min 6 per R kuadratnya berapa nih? 20 cm. Kita ubah ke meter berarti 0,2 dikuadratin. Oke, berarti hasilnya adalah 22,5 Newton. Kemudian untuk F23 K-nya sama 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya dikali Q2-nya adalah 40 kali 10 pangkat min 6 dikali lagi 5 kali 10 pangkat min 6 per berapa nih? 60, 0,6 kuadrat. Kalkulator lagi. Hasilnya sama dengan 5 Newton. Kecil ya. Dibanding yang itu gede banget ya, karena jaraknya lebih jauh daripada si yang F12. Oke. Nah, kita ini kan mau nyari ya di Q3 ini gimana sih pengaruhnya. Kita lihat nih di Q3 itu ada apa aja yang berpengaruh. Q1 Q3 itu ke arah mana tuh? Nah gini ya, F dari Q1 Q3 itu karena tolak menolak jadinya ke sana. Ini F dari Q1, ini F dari 1 dan 3. Terus F dari Q3 dan Q2 ke arah sana karena si Q3 berusaha menolak Q2, jadinya dia ke arah sini. Berarti F23. Nah, kalau udah kayak gitu resultannya gampang dong. Berarti tinggal sigma F sama dengan F, kita pakai acuan positif yang ke kanan ya, yang F13 dikurangin F23. Berapa nih? F13 nya sama dengan 22,5 dikurangin 5 Newton. Berarti adalah 17,5 Newton ya. Gampang ya? Bisa dong. Ini mah nggak usah ribet-ribet. Kalau jago di gravitasi seharusnya di sini juga pasti bisa. Oke teman-teman, udah bisa ya bedainnya ya. Kalau di listrik statis sama gravitasi, lihat ya, ini karena muatannya positif semua, jadi ini saling tolak menolak nih. Jadi udah ngerti kan kalau di gravitasi itu pasti udah tarik menarik terus, tapi kalau di listrik statis kita harus cek muatannya dulu. Apakah dia tarik menarik atau dia tolak menolak, itu semua tergantung dari si muatannya tersebut. Terus kita cari F-nya itu, ingat karena ini adalah vektor ya, jadi kita bergantung pada arah. Makanya kita, misalkan aku di sini menggunakan yang kanan itu sebagai acuan positifnya, maka jadinya yang ke kiri yang berlawanan
negatif. Jadi begitu aja teman-teman. Semoga dapat dipahami dari segmen terakhir ini. Terima kasih sudah menonton semuanya. Sampai jumpa.